Jumpa lagi teman-teman Victorian Podcast dengan tamu yang bersinar di siang hari ini. Tapi kalau di waktu kami siang hari sih. Kalau nanti yang bagian nonton bisa malam, bisa pagi dan seterusnya. Mbak Nisha. Halo. Ahmad. Salah ya, bukan? Nisha Naila. Nisha Naila. Oke, ini lagi di podcast namanya apa ini, Bapak? Victorian Podcast. Victorian Podcast. Halo, ini nyapanya sahabat atau Victorian. Halo Victorian, salam jumpa ya. Mbak kan adalah salah satu Victorian ini ceritanya. Oke, mantap. Jadi pernah memenangkan dalam hal kehidupan, fase-fase kehidupan. Iya enggak? Ya. Nah, kenalin dong Mbak dengan para Victorian. Kira-kira Mbak Nisha ini kita dengar sebagai presenter, bener ya? Betul. Di media bilang aja nggak apa-apa. Oke, saya seorang presenter televisi di salah satu media di Kota Malang. Saya juga seorang dosen juga di salah satu kampus di Kota Malang. Senang sekali sudah diundang di sini ya, Bapak. Masih muda, sudah penyiar, presenter, terus dosen juga. Iya, alhamdulillahnya begitu. Wow, dosennya ini ngajarin juga tentang kerjanya yang saat ini sebagai presenter. Yaps, jadi ada hubungannya. Jadi yang saya ajarkan ini komunikasi, public relation, teknik lobby and negosiasi, kemudian juga ada broadcastnya juga, sisi broadcast kepenyiaran ya. Seperti itu yang saya ajarkan. Sebelumnya Mbaknya, ya, saya panggil Mbak apa? Nisha. Mbak aja, ya Mbak aja. Atau enggak apa-apa. Jangan ibu ya pokoknya. Oh gitu ya. Oke. Nisanya sebelumnya kuliahnya tentang di seputaran presenter, broadcasting. Iya, memang kuliah saya memang di dunia broadcasting seperti itu. Tapi untuk S2 saya tidak di dunia broadcast. Lagi nempuh apa sudah lulus? Sudah. Oh iya, kalau dosen itu kan baru kan syaratnya harus minimal S2 ya. Betul. Diambil apa S2-nya? Ambil manajemen, magister manajemen. Magister manajemen. Iya. Oke. Mbak saya langsung loncat nggak apa-apa ya, Mbak? Nggak apa-apa, Bapak. Jadi sorry nih agak nusuk dikit nih, nggak apa-apa ya? Apa-apa. Emang nggak apa-apanya mantap banget nih. Kenapa? Emang TV itu masih rame, Mbak, viewernya? Rame. Tapi karena ada ini ya, kita bicara media sosial gitu ya, Bapak ya. Memang sedikitnya kalau kita bicara TV memang ada kalahnya dengan media sosial. Seperti itu. Karena orang masuk TV itu kan tentunya butuh proses. Tapi kalau orang masuk media sosial semua bisa. Begitu. Okay. Jadi misalkan saya ini bukan siapa-siapa nih. Tapi saya mau tampil menjadi diri saya sendiri, kemudian saya tampilkan apa yang saya punya, begitu ya. Itu bisa melalui media sosial, lewat YouTube, kemudian Instagram dan lain sebagainya. Tapi kalau lewat TV tentunya butuh casting, ada prosesnya gitu ya. Apakah dia memang memiliki kemampuan interview seperti itu, ya. Performance dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi kalau sekarang sih, kalau saya bicara televisi dan media sosial, semuanya itu berimbang, tergantung kebutuhannya apa ya. Kalau televisi tetap masih dibutuhkan, tapi media sosial juga ramai nih sekarang. Kan media sosial lebih ramai. Secara talent di televisi adalah talent dalam kutip dari yang Mbak bilang tadi, Mbak Nisha bilang lebih, kalau mungkin lebih selektif ya, karena by proses. Tadi itu kan yang Mbak Nisha bilang ya. Cuman pertanyaannya adalah yang saya maksudkan kan viewernya kan, mohon maaf nih, kalau betul nggak ya, media TV agak berkurang. Saya ambil sampel dari diri saya sendiri. Saya itu termasuk pecinta penonton juga, nonton TV tapi berita dan seterusnya. Ya ini saya lihat sini atau sini ya? Saya. Oh lihat Bapak Mbaknya ya. ini saya kebiasaan media ya, lihatin ya. Betul. Kita di sini podcast ngobrol ngalir aja. Oke. Pusing tadi Mbak. Saya mau gini, tapi harusnya kalau komunikasi harus menatap orang gitu ya. Ini menatap mana nih? Jadi mau menatap kemana kan? Mau menatap kemana ini? Iya. Ke orang aja Mbak. Oke, ke orang ya. Oke, siap. Karena jadi saya gini sama gini loh tadi Bapak. Karena kita ini Mbak ya ini podcast gini nih. Sesimpel ini. Oke, siap. Enggak formal-formal. Oke, iya. Bagi saya ini sudah terlalu formal sebenarnya. Ya kita enjoy aja Bapak. Enjoy aja. Ya. Ini udah live terus ini Mbak. Ini sorry. Tetap sebenarnya saya nggak enak nunjukin ini, tapi biasanya ada pertanyaan-pertanyaan Mbak. Pertanyaan jangan yang berat-berat ya. Nah, tadi kan udah nanya nih. Yang pertanyaan saya, maksud saya gini, kita nggak pertanyaan, lebih ke ngobrol sih Mbak. Jadi menurut Mbak yang sudah praktisi di dunia
pertelevisian, emang masih berpeluang TV lokal. Intinya simpel gini, memang ini bukan wilayah Mbak akan hanya, mohon maaf ya, sebagai presenter atau sebagai human resource yang ada di media tersebut. Tapi setidaknya Mbak tahu dong, apa itu maksudnya adalah emang masih cuan nggak? Cuan kalau saya bilang cuan ya, iya. Karena kan media televisi kan juga istilahnya. Sorry saya nembak lagi, bukannya subsidi silang jangan-jangan? Enggak. Cuan. Karena kan kita juga kolaborasi dengan YouTube. Gitu. Nah ini pertanyaan. Oh jadi ada YouTube-nya, jadi ada integrasi sama YouTube, IG pasti di media sosial intinya. Dan ada iklan tentunya yang masuk. Karena televisi ya baik TV lokal, nasional, regional itu pasti nomor satu adalah iklan, Bapak. Jadi kita tidak bisa munafik ya. Maksudnya kita tidak bisa munafik kalau kita itu pendapatannya memang dari iklan. Dan iklan masih ada. TV nasional, TV lokal masih ada. Ini pertanyaannya iklan masih ada di TV lokal. Ada. Karena kan banyak beberapa TV yang tadi saya sebutkan sudah tutup ya, benar ya? Tapi itu bukan ranah saya ya. Maksudnya kita tidak membahas TV kenapa itu bisa tutup atau enggak ya. Setidaknya sampai menjadi setidaknya sampai masih menjadi pelaku di dalam situ, sampai melihat memang masih ada peluang besar sebagai TV di sana. Pasti ada. Yang penting TV itu update dengan situasi, dengan kondisi yang ada ya tadi tuh, link sama YouTube, link sama. Iya, karena kita mau tidak mau harus mengikuti zaman ini kan sekarang era disrupsi ya, perubahan yang signifikan sekali. Jadi mau tidak mau teknologi dan sebagainya, salah satunya adalah televisi ya harus bisa kreatif seperti itu agar bisa tetap survive ya di tengah keadaan yang seperti ini. Tapi tidak bisa dipungkiri kalau keberadaan televisi masih diperhitungkan hingga saat ini. Orang televisi nih langsung meyakinkan. Iya dong. Saya sengaja nembak nih Mbak. Iya dong. Tapi enjoy Mbak dengan kesibukan yang pernah merasa ya capek pasti ya. Pernah merasa wake up. Pernah merasa udah deh. Enggak pernah. Saya dalam hidup itu selalu enjoy apapun yang terjadi dalam hidup saya. Dari segi percintaan, dari segi karir dan lain sebagainya, saya selalu survive. Jadi gitu ya. Jadi nanti kita mau nanya cinta nih. Aduh jangan ya kalau cinta ya. Agak berat ini, agak berat. Kayak televisi aja nanti nanya-nanya. Enggak, saya mencoba juga nanya itu sih. Maksud saya sebenarnya dengan ngajar dosen, juga kerja presenter, apa sih yang Mbak nyari sebenarnya? Yang cari dari keduanya. Ya selain ya kita nggak bisa munafik ya, kita untuk menyambung kehidupan, tapi di sisi lain saya ingin juga bermanfaat bagi orang lain. Terutama di dosen ini ya. Gak tahu kenapa saya itu kalau menjadi dosen itu betul-betul itu panggilan hati saya seperti itu. Passion gitu. Jadi ketemu mahasiswa itu enjoy, seneng, happy, iya. Sehat. Kalau kondisi sakit bisa jadi sembuh gitu ya. Bener. Bahkan meskipun mohon maaf ya hujan badai pun saya tetap masuk. Sampai mahasiswa saya tuh WA, Miss ini apakah kuliahnya ada gitu. Saya sampai di WA seperti itu loh. Tapi tetap masuk saya. Sama sih. Saya hari ini juga sebenarnya sakit. Sakit apa Bapak? Sakit apa ini? Yes, intinya sakit. Sakit, tapi ini ya. Tapi ceria lagi ya. Iya, karena iya mungkin benar juga sih, passion sesuatu kalau kita suka dengan kerja kita pasti enjoy gitu. Itu yang Mbak rasakan ya. Betul. Keluar masuk berarti kenapa Mbak keluar masuk di TV waktu selain sebelum di Damai? Kesibukan ya. Karena kan pekerjaan saya kan tidak hanya di situ gitu. Jadi sebelum dosen ini ya. Jadi sebelum dosen itu saya pernah ya di SPG Rokok pernah. Kasir juga pernah, di koperasi juga pernah gitu. Jadi Mbak ini apa ya? Apa namanya? Mohon maaf kalau bahasanya itu hard work. Iya. Hard work, iya. Dan saya nggak bisa diem. Kerja keras ya. Parahnya iya, nggak bisa diem. Apa membuat waktu Mbak boleh tahu nih kisahnya? Indonesia suka film sinetron. Ini pertanyaan saya sudah mengarah ke Mbaknya cerita kisah-kisah. Apa sih yang mengarah Mbak harus kerja keras? Kelihatan dari ceritanya Mbak ini pekerja keras banget. Apa sih yang membuat Mbak harus menjadi seorang wanita yang Wonder Woman? Ya karena saya punya tujuan yang pasti dalam hidup ini. Boleh tahu apa Mbak? Seperti itu. Ya ingin sukses, menjadi orang yang sukses, ingin menjadi orang yang bermakna seperti itu, ingin membahagiakan orang tua terutama. Dan yang pasti bisa memimpin diri saya sendiri. Karena sebelum saya ke jenjang pernikahan ya, terutama saya seorang perempuan, karena perempuan ini
nantinya akan menjadi seorang ibu, dan ibu adalah madrasah utama bagi seorang anak. Maka dari itu saya harus bisa memimpin diri saya sendiri dulu. Jadi saya harus selesai dengan diri saya sendiri dulu. Nantinya sebagai ibu adalah sebagai seorang madrasah utama seorang anak ya, betul sih. Saya kalau sekarang masih madrasahnya mahasiswa saya. Gitu sebagai dosen. Tapi saya masih tertarik dengan keinginan yang menjadi Wonder Woman. Pasti ada kisah di balik itu yang membuat sampean. Karena tidak semua. Aduh. Ya kan, ngerasa nggak pertanyaan saya ke dalam ngejar nih. Tidak semua orang yang pingin seperti sampean yang harus pilih ini ambil ini. Orang kalau sudah satu pekerjaan ya udah. Tapi dari cerita sampean bekerja begitu giat ya. Ada sih satu kisah apa yang membuat sampean harus mengambil sikap untuk aku memang I'm a Wonder Woman. Saya harus hard work. Ya itu tadi, karena saya ingin memimpin diri saya sendiri, saya harus menjadi orang yang berkarakter. Ya memang itu karakter punya pemikiran itu dari pasti sudah dewasa ya. Iya. Dari kecil. Kalau boleh tahu dulu gini aja deh. Dulu SD SMP di Malang. Asli Malang. Di Malang. Didikan orang tua kayaknya jadi. Iya, memang orang tua saya memang orang yang strike banget gitu ya. Jadi dari awal saya kecil itu TK itu memang saya sudah diikutkan lomba-lomba seperti fashion show, public speaking. Jadi saya sering ke Surabaya, ke Yogyakarta. Di situ saya punya pengalaman ketemu banyak orang seperti ikut itu. siapa modelingnya siapa di Malang yang terkenal? Waktu itu Gap saya. Gaps Agency. Agency. Sebelumnya yang terkenal kan di sampai Jakarta Color Agency. Iya. Mas apa jenenge? Mas Agung. Agung ya. Iya, terus kemudian saya juga sering mengikuti kontes-kontes kecantikan gitu ya, kayak duta-duta di Malang, hampir semua saya ikuti. Oh ya? Pernah jadi duta apa, Mbak Nisha? Alhamdulillah duta damai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BNPT, Badan Anti. Pernah ikut duta pariwisata? Pernah. Iya, di Malang juga. Waduh, berarti memang sudah dididik orang tua untuk selalu ikut lomba-lomba untuk strike menjadi banget dalam ya. kehidupan. Jadi saya memang di tengah memang waktu itu memang orang tua itu pinginnya saya itu menjadi orang yang berhasil begitu istilahnya, wanita yang berhasil mandiri dalam kehidupannya gitu. Di tengah kalau zaman sekarang itu kan, dan madrasahnya orang tua berhasil mendidik minimal mindset dan itu. Pola pikirnya mbaknya benar-benar giat banget, sudah ketanam itu gayanya orang tua yang betul sekali gitu ya. Ada berapa saudara mbak? Dua. Perempuan lagi perempuan. Saya anak pertama. Oh, udah anak pertama dididik strike. Oh, ini berarti intinya didikannya orang tua. Kenapa didikan. Mengapa punya sikap kayak gini ya? Iya. Terus saya tuh memang dari awal tuh memang sudah dari kecil tuh memang sudah menunjukkan berbeda memang. Bukan membandingkan dengan orang lain ya. Memang berbeda saya dengan teman-teman saya yang lain tuh. Kayak apa tuh? Dominan gitu loh orangnya. Dominan. Jadi Alpha. dari kecil tuh kelihatan saya di kelas tuh sudah dominan. Sering ranking. Iya, alhamdulillah. Berprestasi, sering ikut lomba. Iya, pokoknya pingin menang dari semuanya gitu. Iya, betul. Kok tahu ya? betul iya. Bulan apa sih lahirnya? Saya nggak tanya tahun ya. Juni. Oh, Cancer. Yes. Kalau Bapak? Saya Taurus. Oh, Taurus. Bulan apa tuh? April. Oh, April. Kenapa? Kita mau saling ramal ini. Bisa ngeramal Cancer. Ramal Taurus, mau tahu Taurus itu kayak apa? Kayak apa? Ya, kayak apa saya tanya nih. Humble sih orangnya ya. Masa? Humble dan punya visi misi ke depan kelihatannya. Oh ya. Iya, kelihatan. Saya juga belum jawab Cancer kayak apa ya. Cancer itu menusuk. Maksudnya kalau dari kan itu kepiting ya. Jadi diam-diam dia menusuk. Oh ya? Gitu, iya. Menusuknya dalam ini bukan negatif ya, iya. Oh, kalau yang Cancer itu Mas Edo ketawa nih. Mas Edo, iya. Ini kalau di podcast selalu terkenal namanya Edo. Tapi orang belum tahu wajahnya Edo kayak apa. Ganteng kan? Ganteng. Ganteng juga. Cowok ganteng ya, cewek cantik. Oke. Kalau sebenarnya kalau ini agak meloncat. Cancer kepiting ya berarti, terus yang Scorpio itu apa? Scorpio itu apa ya? Kalajengking ya, kalajengking. Enggak, maksudnya Scorpio kalajengking. Lali bisa lagi. Ini efek sakit nih. Bulan Oktober itu Scorpio ya? Enggak ada bulan Scorpio. Apa ya? Iya, Oktober. Scorpio tuh
bulan bintang juga, bulan juga ya. Benar ya? Iya benar. Scorpio. Cancer, kepiting, Scorpio ini. Bukan yang nusuk itu Scorpio. Sama-sama menusuk. Sama-sama menusuk ya. Mencapit. Oke. Seru ya. Apalagi yang mau pingin dikejar Mbak Nisha sekarang ini, sudah dosen, sudah presenter, ada lagi nggak? Karena bisa dibilang, maaf nih, positif ya, tapi bisa dibilang ambisi. Ya, ambisi itu penting kan, yang paling penting tidak ambisius ya, karena ambisius mengalahkan segala cara. Apalagi yang pingin dicapai oleh Mbak Nisha? Yang pingin dicapai sih ini jadi ya. rektor Aduh, amin ya. Ya endingnya saya inginnya ngelanjutin pendidikan yang lebih tinggi. Kepingin gelar saya itu profesor, betul gitu. Profesor doktor gitu ya depannya gitu. Pengen yang saya kejar itu. Kemudian yang kedua, mengembangkan bisnis-bisnis yang sudah saya jalani selama Sebelum ini. saya bicara bisnis, sudah mau ambil S3? Iya, sudah mau. Sudah mau, tapi belum ngambil S3? Belum. Tadi S2 ambil apa sih? Tadi? Magister Management. Oh, MM. Yes. Kalau S3 rencana? Ya ini belum tahu ini. Masih ngobrol-ngobrol dengan senior-senior saya, enaknya gimana gitu. S2 itu hubungan ngajarnya apa ya? Ya, maksudnya ngajarnya di mata kuliah itu tentang penyiaran. Penyiaran ada, kemudian tentang teknik lobby negosiasi ada. Public relation ada, terus yang komunikasi ada. Relate sama S2-nya? Ada nggak? SDM-nya itu. Kayak saya konsentrasinya sumber daya manusia. Sumber daya manusianya. Okay. Oh, kebetulan MM-nya ambil konsentrasi sumber daya manusia. Iya, okay. Betul. Oh, HR ya? Yes. Human resource. Karena saya selalu ingin berhubungan dengan orang banyak, sosialisasi. Iya. Di situ juga ada psikolog yang di materi di radio juga ada. Itu presenter sekaligus juga belajar ya? Iya, betul. Betul. Jadi keseringan saya talk show dengan narasumber gitu ya, dengan berbagai macam latar belakang, itu membuat saya itu istilahnya apa ya, dapat masukan-masukan terus tentang ilmu-ilmu yang sebelumnya tidak saya pelajari ya. Mohon maaf ya, bahkan seks juga itu saya pelajari ketika saya menjadi seorang presenter loh. Oh ya? Iya, sex education. Jadi ada program yang memang membahas tentang seks gitu. Posisi saya belum menikah gitu ya. Tapi karena saya harus profesional, jadi seakan-akan saya tuh profesional di dalamnya. Padahal saya tidak. Menjiwai lah. Ya, menjiwai banget. Kan kita profesional kan. Jiwai. Seakan-akan saya tahu segalanya gitu. Padahal saya tanya sama orang yang lebih tahu. Kan namanya menanyakan, bisa aja kan, bukan menceritakan apa yang sudah kita lakukan, bukan kan, tapi menanyakan. Itu memang tayangnya memang malam hari. Pernah nggak pembahasan bicara seksologi? Pernah nggak? Katanya saya baru dengar, ini rumor atau apa enggak sih? Ini tertarik nanya. Ada PP baru ya tahun 2024 ya tentang itu. Saya paham, cuman saya pengen tanya nih. Iya. Apa betul ada PP terbaru tentang anak SMP? Iya, betul. Terbaru kontrasepsi. Iya, alat kontrasepsi terbaru. Iya, banyak ustadz-ustadz sudah mulai menyoal ini, menganggap ya memang agak agak tabu. Tapi kalau saya soroti dari sisi positifnya. Pernah dibahas nggak di dalam media? Oh, belum pernah dibahas. Cuman di medsos kan rame ini. Ini penting juga ya, literasi. Jadi anak muda zaman sekarang, ya saya tidak menghakimi. Cuman kebanyakan ya mereka itu yaitu karena pengaruh globalisasi ya. Jadi ke barat-baratan nih. Jadi ada yang namanya seks bebas itu terjadi di anak usia belasan tahun dini ya, terutama SMP SMA itu sudah melakukan hal seperti itu. Nah, mungkin pemerintah punya alternatif gitu ya, agar mengurangi yang namanya, mohon maaf, penyakit kelamin gitu ya, atau hamil di luar nikah ya, dengan cara betul, dengan kontrasepsi tersebut seperti itu. Ya positif sih, ada positifnya, cuman menurut saya kok parah ya. Maksudnya parah banget. Jadi harusnya kan usia-usia segitu masih digunakan untuk prestasi, kemudian masih sekolah yang setinggi-tingginya, punya impian, tapi kok miris gitu loh dengar berita gitu, saya kok miris gitu ya. Yang dikritisi beberapa, mungkin saya nangkap di beberapa ustadz, mestinya bukan malah melegalkan kontrasepsi, tapi malah mestinya adalah, ini dari sisi yang saya dengar dari sisi yang kontra ya, itu ya mestinya penegakan hukum atau mestinya undang-undang untuk jangan sampai mereka melakukan dengan cara agama. Di setiap sekolah harus meningkatkan kembali kurikulum agama, kurikulum pendidik, kurikulum tentang terus pengawasan orang tua dan seterusnya. Tapi kenapa bukannya ini malah tambah memperparah?
Memang sih kontradik apa ya? Memang iya, ada pro dan kontranya lah, ini kontra, semua ya. ada pro dan kontranya. Cuman kalau saya selalu memandang segala sesuatu dari sisi positif ya, Bapak ya. Jadi walaupun itu di tengah-tengah memang negatif, tapi selalu memandang itu positif ya. Dengan adanya seperti itu juga mungkin ada positifnya positif gitu. Tadi memang karena tidak bisa tidak bisa membatasi semuanya, mau tidak bisa karena membatasi. Ini sudah terlalu arus kebebasan begitu cepat. Betul, ya betul. Mau tidak mau bisa dilakukan adalah dengan mengurangi kejadian tadi yang Mbak maksud. Itu persepsi Mbaknya tadi ya. Karena orang tua sekarang juga tidak bisa mengontrol Bapak 24 jam anaknya gitu. Mungkin bisa dibohongi ya, maksudnya orang tua bisa dibohongi gitu. Tapi kan di luar mungkin orang tua bekerja atau tidak selalu 24 jam bersama dengan seorang anak seperti itu. Ini yang tidak bisa dikontrol oleh orang tua. Jadi memang pendidikan agama itu penting ya. Betul. Mulai dari dini seperti itu. Terus itu tadi Bapak mungkin dari kecil tuh sudah ditanamkan karakter ya. Jadi nanti kamu mau jadi seperti apa gitu. Dulu ada pelajaran PPKN tuh saya setuju, tapi kenapa kok dihapus itu ya? Itu penting loh PPKN itu. Kerasa pendidikan Pancasila, kewarganegaraan Jadi saya dulu PMP. Oh PMP dulu. Tuanya ya. Iya. Seperti itu. PMP apa ya? Kok jadi lupa? Pendidikan Astagfirullah. Lupa saya Mbak. Kalau zaman saya belum ada PMP itu. PPKN apa? Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Oh, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Iya, diajarkan semuanya di situ. Bagaimana kita menjadi manusia yang bermoral, beretika. Di situ. Iya, kita sekarang sudah berubah. Oh, sekarang sudah nggak ada PPKN mata kuliah? Tidak ada. SD tidak ada ya? Dan tidak ada ya, Dek? Sudah nggak ada ya? Sudah tidak ada. Kalau di kuliah ada kan kewarganegaraan aja ya? Ada enggak, Dek, di kuliah? Kewarganegaraan mata kuliah? Tidak ada. Ini saya rencana dengan psikolog ini memang mau membangun sekolah. Jadi sudah kita rancang. Tepatnya sudah ada Bapak, sekolah kepribadian. Kadang-kadang kepribadian ini, kalau saya kan di modeling ya, itu diajarkan memang kepribadian. Tapi kalau untuk kelas kepribadian itu biasanya ada di pramugari. Kebetulan saya juga pengajar di salah satu lembaga akademi penerbangan juga. Ya, saya mengajari pramugari juga sama efficient security atau security bandara. Jadi tentang kepribadian, bagaimana sosialisasi dengan orang di tempat bekerja itu seperti apa gitu. Nah ini saya punya program terbaru. Nantinya belum tahu ya kapan. Cuman kita sudah ada tempatnya dengan psikolog. Itu nanti akan ada sekolah untuk khusus ada anak yang kurang mampu, mohon maaf, sama anak yang memang sudah mampu gitu istilahnya. Jadi kita bedakan gitu dari segi harga dan lain sebagainya. Biaya maksud saya. Dikasih beasiswa gitu ya. Ada beasiswanya seperti itu. Memang sekolah ini khusus untuk kepribadian karena psikolog ini dan saya itu agak ada miris gitu ya, miris di kondisi yang zaman sekarang itu anak muda itu kurang beretika. Jadi kalau bahas itu panjang nanti ceritanya. Kurang ada etikanya zaman sekarang. Kalau boleh ngusul S1 kan broadcasting ya. S2 manajemen. Berkait dengan SDM tapi. S3 sekali grup psikolog gitu. Psikologi. Ada nggak S3 yang psikolog gitu? Ada nggak ya? Ini sih harusnya linear ya. Linear sama S2 ya? Iya. Ya berarti yang tentang SDM lagi. Tapi SDM yang manajemen SDM lagi, tapi yang terkait juga pasti di situ juga ngajarin psikologi juga kan? Ada psikologinya. Iya. Organisasi, behavior, perilaku. Iya, perilaku. Mbak, saya dengar ada bisnis ya. Boleh tahu dong bisnis apa? Bisnis kecil-kecilan aja kok Bapak. Ya saya memang ini ada bisnis retail gitu di Kota Malang salah satu ada toko ya. Ada punya 3 toko. Wow. Waduh. Ini yang jadi pasangannya Wena ini. Aduh. Yang jadi pasangannya Wena loh Mbak. Sudah settle nih. Ya semoga semoga saya ditempatkan pada hati yang tepat. Asik. Anak senja nih. Anak senja. Kata-katanya. Bisnis kalau boleh tahu toko ada 3 tersebar di Kota Malang. Toko ini sembako. Iya, toko sembako. 3. Iya. Wow. Itu siapa yang jaga sampai yang handle? Iya, itu bisnis orang tua sih, cuman salah satunya punya saya seperti itu. Selain toko? Ini bangunan. Bukan toko bangunan ya, maksudnya ada bisnis di properti gitu. Maksudnya? Properti. Jadi saya punya kios gitu, saya sewakan untuk kafe. Punya kios? Iya.
Oh, ada space tempat. Space tempat Seperti yang saya tadinya kios. Iya kios, tapi direnov itu menjadi Jadi kafe kecil, kedai kopi biasa. Dikontrakkan. Dikontrakkan. Tapi bukan kafenya. Bukan. Jadi saya menyediakan. Kenapa nggak sekalian buat kafe sendiri? Nah ini masih tambah sibuk ya, terlalu sibuk. Masih belum terfikirkan untuk ke sana. Gitu. Jadi next nanti sarannya Bapak nanti saya pakai ya. Iya kan, daripada dikontrakin orang lain kan. Boleh. Buat sendiri kan ya. Boleh. Tapi saya masih merencanakan bisnis apa yang tepat. Karena gitu. kebanyakan orang buat kafe itu kan harus bayar biaya kontrak ya. Kalau sampai sendiri punya sendiri kan nggak beban. Betul. Lagi biaya. Benar, tapi saya punya ini planning tersendiri terhadap kafe gitu. Karena saya nggak mau membuat suatu usaha itu musiman. Iya, mau saya itu kan ada 3 hal ya yang tidak akan pernah mati Bapak ya. Usaha pendidikan, yang kedua adalah kesehatan, yang ketiga adalah urusan perut yaitu kuliner. Nah, saya sekarang bergerak di pendidikan ya, dosen itu. Nah, ini yang mau saya targetkan di kuliner ini sih. Urusan makan, saya sudah di toko sembako itu kan tidak akan, iya toko gitu ya. Nanti saya mau juga ada join sama teman saya di Banyuwangi. Memang harus kolaborasi sih Mbak. Kalau kita ngandalkan, kalau hanya cuma ngandalkan satu orang, kita harus belajar dari beberapa suku yang lain yang ada di Indonesia. Karena ada satu suku yang kenapa mereka lebih berhasil. Kadang-kadang mereka kerja mereka lebih cenderung kolaborasi. Yang saya nangkap ya. Saya tahu maksud Bapak. Iya kan? Mereka kolaborasi. Kalau kadang kita kan mikir, enggak, kalau aku bisa sendiri ngapain aku kolaborasi. Lah kadang kalau berpikiran begitu benar sih kolaborasi. Tapi kalau yang kolaborasi kan kekuatannya disatukan. Bukan begitu Mbak ya. Betul Bapak. Jadi sama-sama. Ya ini belajar sama Mbak Imam ini. Aduh, enggak, saya juga masih belajar. Mbak Nisha. Terus Mbak Nishanya plan ke depan selain untuk sekolah lagi S3, mau buka bisnis apa lagi? Apalagi yang mau dicapai lagi? Kira-kira kayaknya udah banyak ya. Sebagai anak muda zaman sekarang. Amin. Ya, pokoknya intinya semoga saya ditempatkan pada hati yang tepat dan bersama orang yang tepat. Kenapa? Tapi bagaimana tahu kita ini hati yang tepat dan bagaimana kita bisa tahu ini jangan salah. Apa? Ya sudah tahu. Preferensi. Karena saya sudah punya pengalaman di situ ya. Jadi punya pengalaman. Oh, pernah ya. Makanya saya kalau untuk urusan menikah atau apa itu saya susah ya untuk menjawab ya. Untuk di podcast ini gitu. Karena itu bagi saya privacy sebetulnya, Bapak ya. Dong. Tapi yang jelas saya selalu berdoa sampai detik ini semoga orang yang bersama saya ataupun Allah nanti ke depannya mentakdirkan saya dengan siapa, itu saya berdoa selalu dengan hati yang tepat dan bersama dengan orang yang tepat, seperti itu. Enggak, maksud saya pertanyaan saya tidak menanyakan kapan atau apa. Pertanyaan saya adalah dengan pengalaman hidup Mbak Nisha belajar dari setiap kali dikerja itu kan sekaligus belajar kan. Desain orang kan belajar di situ. Supaya bisa mendapatkan hati yang tepat, kira-kira langkah apa yang harus dilakukan oleh para wanita muda ya? Memantaskan diri juga ya utama. Terus memantaskan diri. Memantaskan diri kita itu siap enggak sih bersanding dengan laki-laki yang kita tuju gitu. Apakah kita itu sesuai dengan kebutuhan dia? Apakah dia juga apakah saya juga sesuai dengan kebutuhan dia gitu. Kita nih belum tahu nih itu laki-laki mana nih. Jadi harus didalami. Kan umpama nih belum punya cowok nih. Oh, belum punya. Umpama. Loh, saya enggak nanya. Belum. Maksudnya. Saya maksudnya ini kita bagi wanita yang lain. Umpama pada wanita yang lain belum. Ini kita cerita untuk para Victorian perempuan nih. Mereka nih belum punya nih. Terus bagaimana cara mereka perempuan-perempuan ini untuk bisa mendapatkan laki-laki yang sesuai dengan tadi apa namanya bahasanya Mbak tadi, hati yang tepat buat mereka. Pertama tadi memantaskan diri. Artinya mereka harus bisa menjadi perempuan yang berhasil gitu, yang enggak juga. Maksudnya dalam arti bukan kalau kita bicara berhasil atau sukses itu kan tergantung iya. diri kita ya. Kita tidak bisa mengukur orang sukses atau tidak ya. Kadang-kadang orang yang kadang-kadang kita mendapatkan 1.000 aja orang sudah puas, sudah sukses gitu ya. Tapi bagi orang lain belum tentu 1.000 itu puas. Nah itu kita tidak bisa mengukur itu Bapak ya. Mengukur itu maksud saya. Nah yang maksud saya di sini adalah memantaskan diri itu ya kita yang pertama ya. Misalkan saya pinginnya sama si cowok ini gitu ya. Pendidikannya apa dulu nih gitu misalkan S1. Nah otomatis kan kita juga harus memantaskan. Ini menurut saya ya, menurut saya sendiri ya. Kita juga harus ini dong berimbang loh dengan dia.
berimbang dari segi pendidikan pertama. Kedua, prinsip pandangan hidup, visi dan misi kedepannya seperti apa. Ini kalau untuk menikah ya. Waduh. Artinya saya menangkap gini, berarti memantaskan diri itu pengertian. Kan kita belum tahu ini cowok ini, saya ini cuma cewek nih. Saya nggak tahu cowok saya ini siapa. Saya nggak tahu gitu. Cowok saya ini S1, saya nggak tahu cowok saya S2. Saya setuju memantaskan diri. Saya harus sebisa mungkin ya berhasil dari sesuai konteks saya, sesuai kemampuan saya. Ngerti nggak? Saya harus memantaskan diri saya semantasnya saya. Sehingga siapapun nanti dapat jodoh saya itu berarti memang sepantas sesuai dengan kepantasan yang saya. Begitu maksudnya Mbak ya. Iya, maksud saya seperti itu. Kejarlah cita-citamu walaupun dirimu bukan laki, tapi kamu punya hak, perempuan punya hak untuk mencapai hal. Gitu maksudnya Mbak dong. Karena ini ya mohon maaf semakin levelnya tinggi, kamu akan dikasih pria yang juga selevel gitu mungkin maksudnya. Insya Allah seperti itu. Kalau kita meminta ya, tidak ada yang sesuatu yang tidak mungkin ya. Kalau kita meminta sama Allah pasti akan dikabulkan seperti itu Bapak. Itu maksudnya memantaskan diri itu. Yang kedua Mbak, karena begini, kalau saya soroti, ini saya juga bukan judge siapapun ya, ini saya juga introspeksi diri saya sendiri juga gitu. Ketika saya ini mau misalkan menikah misalkan ya, apakah diri saya itu betul-betul siap gitu? Jangan sampai diri saya itu tidak siap, kemudian mengorbankan yang lain gitu ya. Misalkan anak seperti itu. Karena kalau sudah menuruti ego itu sudah beda gitu Bapak. Jadi memang kalau untuk pilihan laki-laki ini memang terberat sih. Tapi saya selalu berdoa sama Allah ya dalam sholat saya gitu. Semoga saya bersama ya, bersama atau ditakdirkan dengan yang betul-betul hati. Ya, karena saya ingin dibimbing dalam arti menuju surganya Allah. Waduh. Gitu. Fi jannah. Gitu. Itu kan manusia Bapak, maksudnya kita nyari apa sih? Nanti endingnya kita itu apa gitu kan ya? Gitu Bapak. Apalagi gitu loh. Yang hidup ini hidup ini nanti endingnya itu kan kita kembali ke sana gitu. Nah, kalau kita tidak ada hijrah atau perubahan yang lebih baik. Itu buat apa juga gitu. Nah, saya butuh pendamping seperti itu. Wow. Makanya satu memantaskan diri. Ketika kita memantaskan diri, kita akan didekatkan orang yang memang sepantasnya. Betul sekali. Betul. Yang kedua apa lagi Mbak? Untuk para Victorian perempuan. Ya kalau bisa bekerja. Nah. Punya kemandirian finansial. Karena ini pendapat saya ya. Kita dihadapkan dua hal. Kalau kita tidak ditinggal laki-laki karena kematian, yang kedua bisa ditinggal laki-laki karena selingkuh. Asik. Gitu loh, Iya gak sih? Iya, gitu. Sama perempuan, laki-laki sama Bapak. Perempuan juga bisa selingkuh, laki-laki juga potensi selingkuh. Ya sih, zaman sekarang udah sama aja sih ya. Terus tanggapannya Mbak Nisha terhadap kasus viral yang kemarin itu? Aku sudah tahu masalah KDRT gimana? Tadi tidak kapok ya, tetap tidak, mesti gini, tidak menjadi ketakutan untuk menikah, tidak ya? Tidak. Tinggal hanya mencari pria yang tepat aja tadi itu. Betul. Kalau untuk kasus KDRT itu ya kita kembalikan ke pribadi masing-masing ya. Karena kalau kita bicara KDRT ini kan ada secara psikologis bisa dilihat nggak itu? Kalau dari awal bisa mungkin. Mestinya ya. Kan pada saat pacaran itu bisa dilihat. Bisa dilihat ya. Mungkin dia kayak suka membentak seperti itu, kemudian kasar bicaranya. Tapi juga ini sih nggak bisa dilihat apa ya, 1 bulan 2 bulan, kadang-kadang yang 1 tahun 2 tahun tuh belum tentu bisa dilihat. Kadang-kadang ada karakter psikopatnya ya. Kalau kita bicara psikopat kan enggak bisa dilihat gitu. Kadang-kadang kelihatannya lembut, adik sudah makan, adik udah sholat gitu. Tapi di luar itu seperti apa kan siapa yang tahu gitu. Ya. Edo. Mas Edo tentunya enggak. Mas Edo enggak. Enggak, saya sering guyon sama dia Mbak. Mas Dandi. Apa? Tapi dari sisi sebagai profesi pendidik untuk para perempuan ke depan sana untuk tidak mendapatkan, mohon maaf nih, sebisanya mungkin, kita kan nggak tahu, tidak bisa langsung bisa benar, tapi paling tidak kiat-kiat untuk bisa mendapatkan jodoh yang baik tadi tuh, memantaskan diri, kemudian saya ini bekerja. Ya bicara sini bukan saya ini sosok berhasil yang sudah mendapatkan. Pasti, saya tahu. Bukan, ini juga sebagai introspeksi diri saya diskusi sendiri. Aja, diskusi. Mungkin dari pribadi saya atau
dalam diri saya mungkin ada yang kurang juga ya. Saya juga tidak bisa mengatakan diri saya sempurna, tidak. Ya, betul. Tapi di sini setidaknya sebagai perempuan itu kita harus punya karakter gitu loh, Bapak. Jadi perempuan itu harus punya karakter, berdaya gitu. Tidak hanya sekedar karena tren gitu ya, wis aku tak nikah dengan orang ini gitu. Jadi kita harus nikah ada tren juga Mbak. Kadang-kadang ada perangkatnya ada karena mungkin desakan orang tua atau sudah usia segini kemudian ada desakan seperti itu. Ada seperti itu. Ada kepinginan di kampusnya pingin mau menjadi pimpinan apa? Rektor gitu ya, ada. Insya Allah ya. Kalau memang takdir ya. Takdir. Semoga doakan ya Bapak Ibu. Iya pasti dong. Nanti diundang ya kalau jadi. Pasti. Bapak Ibu juga sukses juga. Amin. Loh itu kalau di kampus STT-RRI, apa kita STT Malang. STT Malang ya. Itu rektor apa ketua ya? Rektor ya. Masih muda atau? Masih muda. Wah, kalau begitu bisa dong peluang dong. Amin. Doanya ya. Perempuan atau laki-laki sekarang rektor? Laki-laki. Oke. Sekarang kampus STT-RRI mau diinformasikan juga? Ada lagi penerimaan mahasiswa baru sebagai boleh. dosen? Kalau misalkan teman-teman adik-adik yang mau kuliah di STT ketemu Miss Nisha ya, kita sharing-sharing ilmu boleh langsung gabung di STT Malang gitu. Ada pembukaan? Ada pembukaan. Ada ya Dek ya. Pembukaan mahasiswa gelombang 1, gelombang 2 ini sekarang masuk gelombang mana? Belum tahu. Pak Ibu dosen nggak terlalu ngikutin. Ini kayaknya masih bisa daftar kayaknya. Masih bisa daftar. Iya, masih bisa daftar. Yuk mumpung segera ini Segera. Ini nanti di YouTube ya, tayang di YouTube ya tutorialnya. Jadi ada IG-nya? Ada. Nanti saya tag ya, saya follow. Boleh. Follow back ya. Kita share apa? IG-nya apa nanti saya minta. Oke. Dan yang lain juga pengen tahu mungkin mau pengen bayangkan ibu dosen, presenter, pebisnis semua diambil. Saya itu kan ini ya ada kisah juga nih di mana di koran gitu. Headline-nya tuh lucu banget. Tuh? Cowok jomblo wajib baca. Jadi sering diwawancarai alhamdulillah sama wartawan. Iyalah. Ini jadi sasaran para cowok jomblo ini. Amin. Mereka udah enak nih, sudah dosen, pebisnis, presenter. Apalagi yang mau dicari? Amin. Cantik. Amin. Apalagi yang mau dicari? Perempuan soalnya Bapak. Lagi-lagi ganteng ya Mas. Iya. Kan sering ikut duta kan gitu. Amin. Iya. Nanti kita kasih tahu IG kita tampil. Siap, oh ya, terus mau disampaikan juga mungkin untuk media televisinya di sana bisa kerjasama iklan dan seterusnya. Oh bisa monggo. Kalau Bapak Imam juga mau gabung sama kami silakan. Apa ada sih iklan. program-programnya? Oh banyak. Salah satunya ada Ngobras, kemudian ada juga itu tadi yang Ngobras nih umum bisa nanti ini bisa diundang atau Victorian mau dibuatkan program sendiri juga. Boleh bisa. Dong kalau kita program kayak edukasi bisnis. Oh boleh banget. Di sana kan banyak juga ada bisnis lain juga yang buat program sendiri seperti itu. Ya nanti bisnis. Di belakang sini kita perlu ngobrol karena kita penting sekali literasi keuangan itu penting diketahui oleh masyarakat. Okay. Biar tidak salah paham, biar tidak salah masuk. Oke, siap Bapak. Iya enggak Mbak? Betul. Ini Mbak Nisha betul terus nih. Oh, nama lengkapnya Mbak Maria Anisha. Iya. Kalau nama TV-nya Nisha Naila. Naila itu dari ini pimpinan saya sih. Jadi dulu pimpinan saya itu ngasih nama istilahnya nama udara ya, Naila. Naila itu bercahaya artinya. Diharapkan orangnya itu bercahaya. Iya, seperti namanya. Sesuai kan saya nggak tahu loh tadi, tapi saya tadi bilang bercahaya tadi di awal. Amin. Benar nggak tadi? Saya sempat bilang gitu, padahal saya nggak tahu namanya tadi. Oh. Iya. Memang aura kecahayaan memang pantas jadi guru ngajarin tentang kepribadian. Ngajarin juga cara duduk nggak biasanya? Enggak. Kepribadian aja. Kayak cara bicara. Cara bicara ya. Yang kalau yang mahal itu kan sekolah ini di Surabaya tahu kan sekolah kepribadian? Iya ada. Ini apa sih nama Robert. Iya. Robert. Ya, apa itu? Itu ada sekolahnya tuh mahal tuh bayarnya. Betul. Baik mau buat itu juga. Iya, sama psikolog. Mau buat itu juga. Boleh. Oke deh, kapan nanti saya bantu iklan? Boleh. Sudah mulai kapan rencananya? Masih planning, tapi tempatnya sudah ada. Tahun depan paling lama. Tahun ini harusnya. Tahun ini. Oke, saya hubungin IG-nya namanya apa IG-nya? Nisha Naila 28. Nisha. Iya, NISHYA 28. 28. Enggak ada titik, enggak ada apa? Enggak ada. Nisha 28. Nisha Naila 28.
Nisha 28. Oh, no, sorry, Nisha 28. Iya. Sekali lagi mungkin terakhir Mbak, apa yang mau disampaikan buat teman adik-adik atau teman-teman Oke. Victoria. Ini aja sih, tetap jadi diri sendiri. Yuk kita survive apapun bidang kalian, jangan minder gitu ya. Dan kita harus membuka diri gitu ya, membuka diri dan hati. Karena kebanyakan orang ini masih ada yang istilahnya kurang bisa membuka dirinya gitu. Open mind, open heart, seperti itu. Ya, itu aja. Pokoknya jadi diri sendiri, semoga sukses selalu. Yuk sama-sama mendukung, jauhi narkoba, itu yang penting. Stop narkoba, jauhi pergaulan bebas gitu ya. Mari sama-sama berjuang bersama ya, perempuan hebat, punya karakter dan harus mandiri. Oke, terima kasih. Itu tutorial jomblo. Tutorial jomblo, dengar ini dan nonton ini. Kejar IG-nya. Aduh. Terima kasih Mbak Naila, sukses selalu, apa yang dicita-citakan akan selalu tercapai. Amin. Bapak Imam juga ya, sehat selalu. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekali lagi makasih. Sama-sama. Sampai ketemu, thank you all. Bye bye. Kayak gini nih nyantai.